Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Reza Turmuzi dengan kelas yaitu 6D. Eh, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai membahas 20 soal tentang peluang untuk memenuhi tugas mata kuliah teori peluang. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Untuk soal yang pertama di sini ada dari ruang sampel. Soalnya itu tim A dibentuk atas 3 orang siswa perempuan dan 2 orang siswa laki-laki. Tim B dibentuk atas 2 orang siswa perempuan dan 3 orang siswa laki-laki. Satu orang dipilih, satu orang dipilih secara acak dari masing-masing tim. Banyak ruang sampel yang terbentuk adalah, nah, untuk penyelesaiannya, di sini kan untuk tim A yaitu ada 3 orang perempuan dan 2 orang laki-laki, dan tim B-nya yaitu 2 orang perempuan dan 3 orang laki-laki. Untuk menyelesaikannya, kita menggunakan rumus kombinasi, yaitu n faktorial dibagi n min r faktorial dikali r faktorial. Nah, untuk tim A-nya kan kita akan mengambil 5 orang. Kita akan mengambil 1 orang dari 5 orang. Nah, maka yaitu 5 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 1 faktorial, yaitu 5. Begitupun juga dengan tim B, yaitu akan diambil 1 orang dari 5 orang. Maka 5 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 1 faktorial, yaitu 5. Jadi dari masing-masing tim yaitu ada 5 ruang sampel yang terbentuk. Oke, lanjut ke soal yang kedua di sini itu sebuah kantong berisi 5 bola merah dan 4 bola kuning. Jika diambil 3 bola sekaligus secara acak, maka banyak titik sampel dan percobaan acak tersebut adalah berapa? Nah, untuk penyelesaian di sini diketahui kan ya, 5 bola merah dan 4 bola kuning, berarti 5 tambah 4 yaitu sama dengan 9. Dan untuk rasionya yaitu di sini kita akan mengambil 3 bola sekaligus. Berarti kita eh, akan mengambil 3 bola dari 9 bola gitu. Maka kita sama juga menggunakan rumus kombinasi, yaitu n faktorial dibagi n min r faktorial dikali r faktorial. Maka 9 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 3 faktorial. Maka akan menghasilkan yaitu 84. Jadi ada 84 titik sampel dari percobaan acak tersebut. Oke, next kita untuk soal yang ketiga di sini, eh, dari materi yaitu distribusi binomial. Sebuah survei kebersihan gigi memperlihatkan bahwa 2 dari 5 orang sudah pergi ke dokter gigi dalam beberapa bulan terakhir. Apabila ada 12 orang terpilih secara acak, hitunglah probabilitas 4 di antaranya pergi ke dokter 2 bulan lalu. Ya kan? Nah, di sini berarti ada N-nya yaitu 12 orang kan ya, yang terpilih secara acak. Nah, untuk X-nya yaitu 4 orang yang pergi ke dokter, kan tadi ada 4 di antaranya pergi ke dokter, berarti X-nya yaitu 4. Nah, untuk peluangnya di sini kan dia katanya harus memperlihatkan se- se- sebuah survei memperlihatkan bahwa 2 dari 5 orang sudah pergi. Nah, berarti untuk P-nya yaitu 2/5. Maka Q-nya atau 1 min P yaitu 3/5. Maka P. Nah, maka kita di sini menggunakan rumus yaitu permutasi. eh, Namanya tuh di sini rumusnya yaitu distribusi binomial. Distribusi binomial itu n faktorial dibagi n min x faktorial dikali x faktorial dikali p pangkat x dikali q atau 1 min p pangkat n min x. Nah, di sini itu 12 faktorial dibagi 8 faktorial dikali 4 faktorial. Eh, jadi dikali 2/5 pangkat 4 dikali 3/5 pangkat 8. Nah, itu akan menghasilkan itu 0,213.
Oke, lanjut ke soal yang nomor 4 di sini. Eh, dari soal, nah, dari soal sebelum yang ini akan menentukan besar mean dan variannya. Nah, untuk menyelesaikannya itu rumus mean yaitu mu sama dengan n dikali p. Nah, untuk n-nya kan tadi kita udah mengetahui yaitu 12 dan p-nya yaitu 2 per 5. Maka 12 dikali 2 per 5 itu 24 per 5 atau 4,8. Nah, untuk variannya juga di sini rumusnya yaitu n dikali p dikali a. N dikali p dikali q, maaf salah. Jadi 12 dikali 2 per 5 dikali 3 per 5 yaitu 2,88. Nah, untuk soal selanjutnya di sini ada soal dari distribusi binomial kumulatif. Nah, di sebuah madrasah ada 5 guru berpartisipasi dalam teks UKG, di mana tingkat kelulusannya sebesar 0,6. Hitung probabilitas saat kondisi paling banyak 2 guru yang lulus. Hmm, Nah, maka untuk penyelesaiannya kan tadi diketahui N-nya 5 ya. Nah, di soal di sini yaitu ada 5 guru dan untuk probabilitasnya yaitu 0,6. Nah, X-nya yaitu 2 guru yang lulus. Oke. Eh, X-nya tadi katanya paling banyak ya, paling banyak yaitu 2 guru yang lulus X-nya. Maka di sini kita ada 3 ya, jika 0 guru yang lolos atau 1 guru yang lolos dan 2 guru yang lolos. Nah, ini untuk yang 0 dulu, 0 guru yang lolos. Eh, nah, untuk 0 guru yang lolos berarti 5 faktorial dikali 5 faktorial, 5 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 0 faktorial. Dikali 0,6 pangkat 0 dikali 0,4 pangkat 0 itu. Jadi kan kita bisa ini tinggal 5 faktorial dikali 5 faktorial kan tinggal di ini ya, tinggal dicoret, ini coret, ini coret gitu kan. Ini mah udah 0 gitu kan ya. Terus ini kak, berarti ini kan 0, 0 per 0 itu 0. Yang ini 0,6 pangkat 0 kan berarti 1 ya. Eh, ya jadi 0,6 dikali 0,4 akan menghasilkan 0,001024. Nah, sekarang yang guru yang lolos itu 1 orang. Di sini 5 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 1 faktorial dikali 0,6 pangkat 1 dikali 0,4 pangkat 1. Nah, nah, ini kita bisa coret juga nih. Ini coret, coret, gitu kan. Jadi kan 1 ya. Tinggal ini aja nih. 0,6 dikali 0,4 itu menghasilkan 0,0768. Nah, sekarang jika 2 orang guru yang lolos, maka X-nya 2 kan. Di sini 5 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 2 faktorial. Kali 0,6 pangkat 2 dikali 0,4 pangkat 2. Ini 5 coret. Ini coret berarti kan jadi kan 1/2 ya. Ini maaf itu kecoret. Jadi kan 1/2 ya. 1/2. Nah, 0,6 pangkat 2 yaitu 0,36 ya. 0,36 terus dikali 0,4 pangkat 2 yaitu 0,16. Jadi
0,36 dikali 0,11 dibagi setengah, yaitu 0,2304. Maka distribusi binomial kumulatifnya yaitu tadi 0,01024 ditambah semuanya dari PX yang 0, PX yang 1, dan PX yang 2 menghasilkan 0,31744. Next, soal yang keenam. Nah, aduh, untuk soal yang keenam, buat menghapusnya ya. Hapus dulu. Ya. Soal yang keenam yaitu di sini ada sebuah perusahaan ini masih dari distribusi binomial doang ini nggak pakai kumulatif. Sebuah perusahaan chipset motherboard mampu menghasilkan 1.000 unit setiap harinya. Jika data perusahaan menunjukkan 0,5% dari keseluruhan chipset mengalami kerusakan, berapa besar probabilitas 5 chipset rusak dalam satu hari? Nah, untuk menyelesaikannya, kan di sini diketahui 1.000 chipset kan, 1.000 unit, 1.000 unit kan, menghasilkan 1.000 unit, berarti N-nya 1.000. Terus untuk X-nya dia katanya berapa besar probabilitas 5 chipset yang rusak. Nah, untuk probabilitasnya, yaitu kan 0,5%, yaitu 0,005. Jadi Q-nya atau satu min P-nya yaitu 0,995. Kak, Kak, di sini rumusnya sama aja tadi, n faktorial per n min x faktorial dikali x faktorial, yaitu 1.000 faktorial dibagi 995 faktorial dikali 5 faktorial. Terus dikali 0,005 pangkat 5 dikali 0,995 pangkat 995. Maka menghasilkan yaitu 0,1759. Oke, next. Di sini ada distribusi multinomial. Sebuah kartu diambil dari sekotak kartu bridge berisi 52 yang dikocok. Hasilnya dicat, hasilnya dicatat dan dikembalikan. Nah, bila percobaan diulang 3 kali, berapa peluang terambilnya satu kartu as, satu kartu queen, dan satu kartu king? Nah, di sini kan berarti ada 3 probabilitas ya. Yang pertama nih, diketahui berarti kan satu as. Berarti kan di dalam kartu kan ada 52 ya, dan satu as tuh, kartu as tuh ada 4, berarti 4/52 atau 1/13. Begitupun dengan kartu queen. Kartu queen kan di, di sebuah kartu remi atau kartu bridge gitu ya. Itu ada 4, jadi 4/52. Dan begitupun kartu king. Nah, di mana X-nya itu yaitu satu, masing-masing satu ya. Jadi N-nya yaitu sama dengan 3. Maka untuk distribusi multinomialnya, rumusnya yaitu N faktorial dibagi X pertama faktorial, X kedua faktorial, X ketiga faktorial dikali P satu P1 pangkat X1 dikali P2 pangkat X2 dikali P3 pangkat X3. Nah, untuk N-nya kan kita, tadi kita udah diketahui yaitu N-nya 3, dan untuk X-nya masing-masing yaitu 1. Dan untuk P-nya juga masing-masing yaitu 1/13. Angkatnya juga yaitu kan 1 ya. Berarti ini kan 3 faktorial dibagi 1 faktorial ya masing-masing. Jadi 3 kali 2 gitu kan. 3 kali 2 6.
Terus 13 tiga belas dikali 13 yaitu 2197. Maka 6 dikali 6 dibagi 2197 menghasilkan 0,00273. Oke, next nomor 8. Di sini nomor 8 masih dari materi distribusi multinomial. Bila dua dadu dilempar 8 kali, berapa peluang mendapatkan jumlah 4 atau 12 muncul 3 kali? Berjumlah bilangan prima muncul 2 kali, dan bilangan berjumlah kurang dari 8 muncul 3 kali. Nah, ini juga sama nih. Untuk P yang pertama katanya yaitu eh, m- munculnya 4 atau 12. Nah, kan berarti untuk jumlah yang munculnya 4 atau 12 di sini ada 4 yaitu 2. 2 dengan 2, 1 dengan 3, 3 dengan 1, 6, 6 dengan 6. Maka ada 4. Jadi 4 dari 36, 4 per 36 atau 1/9. Untuk P2 katanya yaitu berjumlah bilangan prima. Untuk bilangan prima itu ada 14. Satu, satu dengan 2, satu dengan 4, 1 dengan 6, 21, 23, 25, 32, 34, 41, 3, 52, 56, 61, 65. Ini ada jumlahnya ada 14 per 36 atau 7 per 18. Nah, untuk P3 katanya apa nih? Ini maaf, lupa ditulis untuk P3-nya yaitu bilangan berjumlah kurang dari 8. Nah, kurang dari 8 ya. Berarti berapa tuh? Kurang dari 8. Berarti bisa 6 dengan 2 bisa 2 dengan 6 bisa eh 2 tuh ya. Terus 5 dengan 2 bisa ya. Munculnya kurang dari 8 muncul 3 kali. 5 dengan 2 2 dengan 5 itu kan udah 4. 4 3. 4 3 bisa juga 4 3 3 4. 2 2 terus 1 2. Nah, dia ada 7 ya kalau di ini. Dia juga sama ada 14. 14 dari 36 atau 7 per 18 itu salah nulis 14 maaf 12. Oh, ada 24 ya. Ada 20, maaf ada 21 dari 36. Ya, maka 7 per 12. Nah, maka rumusnya itu sama dengan soal yang sebelumnya yaitu n faktorial bagi x pertama faktorial, x kedua faktorial dikali x ketiga faktorial dikali 1/9 pangkat 3, 7/18 pangkat 2, dan 7/12 pangkat 3. Nah, untuk 8 faktorial kan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Soalnya di bawahnya tuh ada 3 faktorial nih. Jadi di sini 3 faktorial, 2 faktorialnya ditulis atau dijabarkan, dan 3 faktorialnya dijabarkan. Untuk 3 faktorial bisa dicoret kan, terus bisa dilihat terus untuk 3 faktorialnya udah dicoret. Terus untuk 2 faktorial ini kita bisa coret, yaitu 2 kan. Ini 3, ini 3 kali 2 6 nih. Ini juga bisa dicoret. Udah coret kan. Maka sisanya yaitu 8 kali 7 kali 5. 8 kali 7 kali 5 yaitu 560. Dikali 1/729 dikali 49/324 dikali 343 dibagi 1728. Menghasilkan yaitu 16.807 per 408146688. Maka hasilnya itu 0,023.
dihitung dengan kalkulator ya. Karena kalau oke, next. Sembilan. Semuanya itu delegasi suatu konferensi akan tiba dengan pesawat terbang, bus, mobil sendiri, atau kereta api. Masing-masing dengan peluang 0,1, 0,4, 0,2, 0,3. Berapakah peluangnya bahwa di antara 8 delegasi yang dipilih secara acak, dua di antaranya dengan pesawat terbang, tiga tiba dengan bus, dua tiba dengan mobil sendiri, dan satu tiba dengan kereta api. Nah, di sini kan diketahui untuk P1-nya yaitu katanya eh satu eh, tiba dengan pesawat ya dengan P-nya atau probabilitasnya yaitu 0,1. Terus yang kedua ya yang datang dengan bus yaitu 0,4, yang datang dengan mobil yaitu 0,2, terus yang datang dengan kereta api yaitu 0,3. Di mana untuk X-nya itu di antaranya itu katanya dua di antaranya dengan pesawat, terus nah berarti X-nya itu dua, tiga dengan bus berarti X-nya tiga, dua tiba dengan bus sendiri berarti X-nya tiga, X tiga nya itu sama dengan dua, dan satu tiba dengan kereta api maka X-nya itu sama dengan satu. Maka kita gunakan rumus ini, masih rumus distribusi multinomial multinomial ya. Itu 8 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 0,1 pangkat 2 dikali 0,4 pangkat 3, ya beginilah rumusnya ya. Maka di dioperasikan, nah ini tinggal dicoret-coret kan, menghasilkan yaitu 0,012904, atau kita sederhanakan cuman diambil dari tiga angka di belakang koma itu 0,013. Next ke nomor 10. Dua buah mata uang dilempar 6 kali. Berapa peluang munculnya dua muka angka sebanyak 4 kali, satu muka angka dan satu muka gambar sebanyak 1 kali, dan muncul dua muka gambar sebanyak 1 kali. Nah, untuk misalnya, nah di sini kan diketahui P-nya yaitu untuk P pertama yaitu muncul dua muka angka. Kalau dua muka angka berarti kan cuma ada 1 kali ya, 1/4. Untuk muncul satu muka dan satu angka. Nah, itu kan ada dua, misalkan kanan kiri nih. Yang kanan muka, yang kiri gambar, terus yang kiri gambar, yang kanan muka. Itu kan berarti ada dua, itu 2/4. Untuk P3 itu muncul dua muka gambar, berarti kan cuma ada 1 kali ya dari empat, itu 1/4. Di mana katanya yaitu kan, eh, peluang muncul dua muka angka sebanyak 4 kali katanya, berarti kan X satunya berarti 4, X2-nya itu satu, X3-nya itu satu, maka N-nya sebanyak 6. Ada 6 kali lempar kan. Nah, untuk penyelesaiannya sama, kita menggunakan rumus distribusi multinomial juga. Oke, itu dengan nggak ada ini ya. Tulis oke, tertulis ya. Pas ini ini kan N-nya ada 6 berarti 6 faktorial ya. Aduh, faktorial per. Jadi berapa tuh X-nya? 4 faktorial.
Guys, ini empat lah ya. Ini empat faktorial. Ini faktorial. Satu faktorial. Dikali satu per empat ya. Empat, empat, dikali dua, satu per dua lah ya. Ini perasaan udah ditulis kemana ya? Satu per dua pangkat dua, pangkat satu, satu per empat ya. Untuk P3. Nah, ini. Nah, maka dia akan menghasilkan berapa gitu ini hasilnya. Sama dengan itu, kalau 6 faktorial berarti kan 6 faktorial, faktorial 6 kali 5 30. 30 dikali 16, 16 kali 2, 32 dikali 4, 120. 32 kali 4, yaitu 128 ya. Nah, jadi 30 dibagi 128. Segitu. Berarti 4, 4 koma berapa gitu ya. Oke, next. Kita hitung dulu dah. Supaya ini. Ya. Hmm. Depannya nggak ada kali. Ya udah next aja. Next. Soal nomor 11. Push dulu. Push dulu. Sekarang masih. Yaitu materinya peluang kejadian. Jadi, di sini soalnya itu sebuah kartu diambil dari setumpuk kartu remi atau kartu bridge. Berapa peluang bahwa yang diambil itu kartu bernomor genap? Berarti N-nya kan kartu bridge itu ada berapa? 52. Oke. Untuk NA-nya yaitu banyaknya kartu bernomor genap. Bernomor genap. Kan, kan itu ada 1 sampai 10 ya. Berarti ada 2, 4, 6, 8, 10. Dan dari masing-masing macamnya kan ada keriting, daun, love, sama keriting, daun, love, satu lagi belah ketupat ya. Eh, maka kan berarti 5 kali 4 20. Maka untuk peluangnya yaitu peluang kejadiannya itu rumusnya itu N A per NS. Gitu kan? 20 per 52 atau 5 per 13. Oke. Selanjutnya di sini ada dari frekuensi harapan ya. Selain itu, pada pelemparan sebuah dadu, nilai peluang munculnya dadu bermata dua adalah 1/6. Apabila pelemparan dadu dilakukan sebanyak 30 kali, maka harapan munculnya mata dadu dua adalah, tadi kan katanya untuk peluang yang A-nya itu munculnya dadu bermata dua. Berarti peluang muncul dadu yang keduanya berarti kan berarti satu ya, berarti 1/6. Banyaknya percobaan adalah 30. Nah, berarti untuk frekuensi harapannya itu rumusnya yaitu PA dikali frekuensinya yaitu. Nah, untuk frekuensinya kan itu ada 30 ya.
PA-nya yaitu 1/6. Berarti 1/6 kayak 30. 30 dibagi 6 sama dengan 5. Oke. Ya, selanjutnya yaitu peluang komplement. Di sini sebuah dadu dilempar, se- sebuah dadu dilempar, maka peluang untuk tidak mendapatkan sisi dadu prima. Prima itu yaitu 135 ya. Satu apa dua, eh, 135 ya. Ya, 135. Jadi kan cuma ada tiga, jadi cuma ada 2, 4, 6. Untuk NA-nya berarti ada 3 kan, berarti 3 untuk NS-nya itu 6, maka untuk peluang muncul bermata dadu prima, makanya berarti kita cari peluangnya dulu nih. Ada berapa nih? NA dibagi NS itu 3/6 ya, jadi 1/2. Nah, untuk komplemen itu bisa dibilang kebalikan ya. Lawannya gitu. Berarti kan satu min peluang kejadian gitu kan. Satu dikali PH. Jadi satu dibagi 1/2 yaitu 1/2. Oke, next. Soal 14 dari materi peluang kejadian tidak saling lepas. Sebuah dadu sisi 6 dilempar satu kali. Berapakah peluang munculnya mata dadu, angka prima, atau angka yang habis dibagi dua? Nah, untuk NS-nya itu ada 6 kan, si dadu. Untuk NN-nya itu banyak angka dadu, angka prima. Angka prima 235. Itu tadi 235 ya. Apa salah? 235 ada sebanyak 3. Untuk NB-nya yaitu banyak mata dadu habis dibagi 2. Yaitu 2, 4, dan 6. Jadi sepertiga juga kan mata dadu habis dibagi 2. Maka untuk banyaknya NA gabungan B ini ya, digabung, eh irisan B, A irisan B. Ini kan berarti 235 sama 246 cuman ada dua doang ya. Ini sama ini. Berarti ada sebenarnya satu. Cuman ada satu ya. Dua. Nggak berarti satu. Berarti untuk peluang A gabungan B-nya yaitu A gabungan B, rumusnya yaitu P A ditambah PB dikurangi PA irisan B. Untuk P-nya tadi 3/6 atau 1/2 ya. 1/2 ditambah 3/6 juga dikurangi 1/6. 5/6. Ini kenapa kita nggak diubah ke 1/2? Soalnya di sini ada 1/6. Jadi ribet lagi ngitungnya. Jadi kita ke 3/6 aja. Lanjut nomor 15. Terus dulu. Ayo, 5 lagi. Dua dadu dilempar bersama-sama. Tentukan peluang mata dadu pertama, genap, dan mata dadu kedua. Lebih dari 3. Mana? Nah, untuk biasanya itu untuk N-nya yaitu 36 ya. Dua dadu 6 kali 6 36. Terus untuk N-nya itu mata 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 pertama genap. Jadi yang mata dadu pertama genap berapa, mata dadu kedua yang dari 3. Nah, untuk mata dadu pertama genap kan berarti ada dua ya. Mata dadu pertama genap. Nah, 2, 4, 6 dikali satu 2, 3, 4, 5, 6 berarti berapa tuh? 3 3 dikali 6 14 lah, 18. Untuk banyaknya mata dadu pertama genap ya.
Terus banyaknya mata dadu kedua lebih dari tiga. Lebih dari tiga kan berarti 4, 5, 6. Untuk dadu yang keduanya itu satu, dua, tiga, 4, 5, 6. Kan. Dadu pertama. Jadi ada 3 kali 6 juga, ya, 18. Maka untuk peluang peluang A-nya kan, peluang A-nya kan berarti ini NA, berarti PA-nya 18, 36 ya. 1/2. Dan untuk NB, untuk peluang B-nya yaitu 18 juga, 18/36, yaitu 1/2. Jadi 1/2 dikali 1/2 yaitu 1/4. Jadi mencari mata dadu pertama genap dan mata dadu kedua lebih dari 3 adalah 1/4. Jadi, next. Nomor 17. Itu. Oke. Sebuah dadu dilempar sekali. Tentukan peluang munculnya mata dadu ganjil dengan syarat oh maaf, ini dari materi peluang syarat ya. Peluang bersyarat. Berarti munculnya mata dadu ganjil dengan syarat munculnya kejadian mata dadu habis dibagi tiga terlebih dahulu. Kan katanya, nah berarti untuk N-nya itu 6, untuk NA-nya yaitu banyak mata dadu habis dibagi tiga. Habis dibagi tiga kan cuma ada dua ya, 3 dan 6 berarti sebenarnya 2 kali. Untuk NB-nya itu banyak mata dadu ganjil, yang ganjil ada 3 kan berarti. Terus untuk NA irisan B-nya berarti kan cuma ada 3 ya. 36 sama 135 berarti cuma ada satu, yaitu angka 3. Cuma ada satu, maka peluang bersyaratnya berarti P A irisan B dibagi PA, peluang kejadian A irisan B dibagi peluang A. Untuk ini kan untuk peluang A irisan B kan 1/6 ya. Ini kan satu, jadi 6 dibagi, untuk peluang A hanya ada 2 berarti 2/6. Jadi 1/6 dibagi 2/6 yaitu 3/6. 3/6 yaitu 1/2. Ataupun kalau bisa dibalik, bukan, eh, 1/6 dikali 6/2 gitu kan. Satu per enam dikali 6/2. Satu, itu tulis kan jadi gini, 1/6 dikali, dengan yaitu 6/12 ya. 6/12, 1/2 gitu. Oke, next. 17. Nah, 17. Sebuah dadu merah dan sebuah dadu dan sebuah, ini merah dan kuning kali ya. Sebuah dadu merah dan sebuah dadu kuning dipilih. Oh, dua putih. Sebuah dadu merah dan sebuah dadu putih dilambungkan secara bersamaan sebanyak 1 kali. Tentukan peluang munculnya mata dadu yang berjumlah 2 atau 4. Kan? Nah, untuk mata dadu berjumlah 2 kan berarti satu, satu dengan satu doang ya. Cuma ada 1 kali. Cuma ada satu doang. Untuk NB-nya itu banyaknya mata dadu berjumlah 4. Itu kan ada 1, 3, ada 3, 1, dan 2 dengan 2. Berarti ada sebenarnya 3 kali. Untuk peluang kejadian A-nya itu 1/6, untuk peluang kejadian B yaitu 3/6, atau 1/2. Nah, untuk peluang kejadian irisan B-nya yaitu kan 0 ya. Kenapa 0? Karena di sini dia tidak ada yang beririsan. Kan nggak ada yang beririsan. Soalnya ini kan satu. Ini kenapa satu nggak bisa ya?
dijadikan irisan karena dia di sini nggak ada angka satu. Kalau mau masukin angka satu di di ininya harus ada dua plus satu lah ini. Jadi karena nggak ada di sini jadi maka nol. Nah, maka untuk peluang A gabungan B-nya, rumusnya peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang kejadian A irisan B. Jadi 1/36 ditambah 3/36 ya dikurangi nol yaitu 4/36 atau 1/9. Oke, next. Yaitu dari peluang kejadian tidak saling lepas juga. Terdapat 10 kartu bernomor 1 sampai 10. Kita diambil satu kartu secara acak, maka peluang untuk mendapatkan kartu bernomor bilangan prima atau ganjil. Nah, untuk perasaannya itu NS-nya kan berarti ada 10 kan ya, 10 kartu. Makanya untuk NA-nya yaitu banyaknya kartu bernomor prima. Nomor prima kan berarti dari 1 sampai 10 berarti 2, 3, 5, 7. Kalau untuk NB-nya itu banyaknya kartu bernomor ganjil kan. Itu saat ganjil kan berarti 1, 1, 3, 5, 7, 9. Jadi ada sebanyak 5 kartu. A untuk A irisan B-nya yaitu 3 ada, 5 ada, 7 ada. Ada sebanyak 3 kali. Ada sebanyak 3 gitu ya. Maka untuk peluang ya, untuk peluang A-nya kan berarti 4/10. Peluang B-nya 5/10. Peluang A irisan B-nya yaitu 3/10. Jadi 4/10 tambah 5/10 dikurangi 3/10 yaitu 6/10 atau sama dengan 3/5 gitu. 3/5. Jadi peluang untuk mendapatkan kartu bernomor 5 atau ganjil adalah 3/5. Ah, 15. Oke. Oke. Jika ini dari materi peluang bersyarat. Jika seorang alumni dipilih secara acak, berapakah peluang terpilih alumni yang bekerja dengan syarat dia adalah perempuan? Nah, kan di sini di sini menampilkan tabel yaitu di mana untuk laki-laki yang bekerja ada 800 orang, yang belum bekerja ada 100, maka jumlahnya ada 900. Nah, untuk yang perempuan ya yang bekerja ada 400, yang belum bekerja ada 700, maka untuk jumlah perempuan yaitu 1100. Dan untuk jumlah yang bekerja dari laki-laki dan perempuan adalah 1200. Dan yang belum bekerja jumlahnya ada 800, maka kalau jumlah orang ya, jumlah orangnya yaitu ada 2000 orang. Kan berarti N-nya yaitu 2000 itu kan. Nah, untuk NA-nya banyak alumni perempuan. Alumni perempuan 400 tambah 700 itu 1100. Dan untuk banyak alumni laki-laki, banyak alumni yang bekerja ya. Soalnya kan sini yang diminta adalah alumni yang bekerja dengan syarat dia adalah perempuan. Alumni yang bekerja yaitu 1200 kan ya. 100 tambah 400 1200. KN irisan B-nya yaitu kan 400 kan ya. 400 itu ada 400. 100 berarti kan. Maka peluang bersyarat peluang peluang kejadian A dengan syarat B gitu kan ya. Berarti peluang peluang alumni yang bekerja dengan syarat dia adalah perempuan gitu. Tipe A irisan B yang dibagi peluang kejadian A. Dan 400/2000 dibagi 1100 dibagi 2000. 4000, 400/2000 itu 1/5. 1100/2000 yaitu 11/20.
Maka hasilnya itu 1/5 dibagi 11 per 20 per 55 atau 0,364. Oke, terakhir, oh tadi ini, oh 4, 4 pangkat 4 256 ya. Aduh, salah. 4 pangkat 4. Oke, 19 tadi. Yang nomor 20. The last one, the last. Di dalam sebuah mobil pickup terdapat 40 helm berwarna, 30 helm berwarna hitam, dan sisanya silver. Berarti kan 30, berarti 10-nya warna silver. Dan jika dari mobil tersebut diambil sekaligus 15 helm, tentukan probabilitas yang terambil tersebut adalah 10 helm warna silver. Nah, ini pakai apa? Ini pakai distribusi binomial. Ini distribusi binomial. Untuk P1-nya kan tadi katanya ada 30 helm berwarna hitam kan. Berarti ada 30 per 40 yaitu 3 per 4. Untuk P2-nya yaitu ada 10 per 40, 1 per 4. Di mana untuk X1, untuk X ini X1 kita nggak ketahui ya sebenarnya. Karena kan untuk X2-nya katanya kan 10 ya. Kenapa 10? Nah, ini probabilitas yang terambil tersebut adalah 10 helm warna silver. Berarti kan X2-nya 10. Dan untuk N-nya di sini ada 15. Jika terambilnya kan sekaligus 15 helm. Berarti 15 kurang di 10 tambah X1 sama dengan 15 atau 15 kurangi 10 yaitu 5. Berarti X1-nya sama dengan 5. Maka untuk distribusi binomial, eh ya, untuk untuk eh ini pakai distribusi multinomial. Multinomial nih ya. Ya betul, multinomial. Maka 15 faktorial per 5 faktorial dikali 10 faktorial dikali 3 per 4 pangkat 5 dikali 1/4 pangkat 10. Untuk 15 faktorial, ini dicoret kan ya. 10 faktorial coret, ini sama ini coret. Terus 5, 5 dengan 5 coret. Tinggal 3, 3 sama 3 coret. 4, 12 coret. Bisa 3. 14, 2 coret. Bisa 7. Jadi 7 dikali 13 dikali 3 dikali 11 itu 3003 dikali dikali 243 dibagi 1073 741824 menghasilkan 0,00067963 atau kita ambil tiga angka di bawah koma jadi 0,007. Oke, maka probabilitas yang terambil 10 helm ya, warna silver adalah 0,007. Oke, begitu saja video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.